Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asif Barkiat. Saya di sini ingin menjelaskan perkembangan perdagangan internasional negara Kolombia. Yang pertama, latar belakang. Republik Kolombia memiliki perekonomian terbesar keempat di Amerika Latin setelah Brazil, Meksiko, dan Argentina, serta populasi terbesar ketiga dengan sekitar 51,5 juta jiwa. Negara ini memiliki 5 pusat komersial utama: Bogota, Medellin, Cali, Barranquilla, dan Cartagena. Berbeda dengan banyak negara Amerika Latin yang memiliki satu atau dua kota besar, Kolombia menawarkan akses ke pusat komersial seperti eksportir Amerika Serikat yang masing-masing memiliki kamar dagang Amerika sendiri. Meskipun kota-kota ini dan banyak kota sekunder lainnya menawarkan peluang pasar yang unik, kota-kota tersebut cukup dekat melalui jalur udara sehingga perusahaan-perusahaan Amerika Serikat biasanya memiliki satu mitra yang mencakup seluruh negara. Kolombia adalah negara usaha mikro dan kecil. Menurut Kementerian Tenaga Kerja, bisnis ini mewakili lebih dari 90% sektor produktif nasional dan 80% lapangan kerja. Departemen Statistik Nasional Kolombia melaporkan rata-rata pengangguran mencapai 11,2% pada tahun 2022. Negara ini memiliki tingkat kecakapan bahasa Inggris yang relatif rendah dan sebagian besar urusan sehari-hari dilakukan dalam bahasa Spanyol. Perekonomian Kolombia tumbuh sebesar 7,5% dari tahun 2022. Pertumbuhan tinggi di belahan bumi di antara negara-negara OECD dan tingkat pertumbuhan tertinggi kedua di OECD secara keseluruhan. Kolombia juga mengalami tingkat inflasi tahunan tertinggi dalam 20 tahun sebesar 13,1%. Selanjutnya, definisi perdagangan internasional Kolombia merujuk pada pertukaran barang dan jasa antara Kolombia dengan negara-negara lain di dunia. Ini mencakup ekspor produk yang dihasilkan di Kolombia di pasar internasional serta importir barang dan jasa dari negara lain ke dalam negeri. Kolombia merupakan negara penghasil kopi terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Negara yang dilintasi garis khatulistiwa ini juga penghasil zamrud atau batu permata dengan hampir 95% konsumsi zamrud dunia berasal dari negara ini, dan negara ini mempunyai cadangan batu bara terbesar di Amerika Latin dan berada di urutan kedua setelah Brazil dalam hal potensi pembangkit listrik dan gas air. Perkiraan cadangan minyak bumi pada tahun 1995 adalah 3,1 miliar barel. Selanjutnya, tujuan perdagangan internasional Kolombia meliputi beberapa aspek yang penting dirancang untuk meningkatkan ekonomi negara dan memperkuat kondisi di pasar global. Yang pertama, meningkatkan investasi asing. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan lapangan kerja. Yang keempat, akses ke teknologi dan inovasi. Yang kelima, peningkatan daya saing. Yang keenam, penguatan hubungan diplomatik. Hubungan perdagangan internasional Kolombia dan Indonesia. Perdagangan bilateral antara Indonesia dan Kolombia menunjukkan surplus yang cukup besar di sisi Indonesia. Namun demikian, terdapat tendensi penurunan selama 5 tahun terakhir. Perdagangan bilateral didominasi oleh ekspor Indonesia. Total perdagangan bilateral mengalami tren menurun sebesar minus 2,75% pada periode 2013-2017. Hal ini disebabkan antara lain belum pulihnya perekonomian dunia dari krisis global. Menurut data BPS, pada tahun 2018, total perdagangan antara kedua negara mencapai US dollar 159,10 juta jiwa dengan perincian ekspor Indonesia ke Kolombia sebesar US dollar 1,41,08 juta jiwa dan impor sebesar US dollar 18,02 juta. Selanjutnya, tantangan pasar. Peraturan dan standar merupakan masalah lain yang menjadi perhatian bagi bisnis Amerika di Kolombia. Peraturan terkadang berubah tanpa pemberitahuan yang memadai kepada organisasi perdagangan dunia dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Selain itu, periode komentar yang biasanya diperlukan bagi para pemangku kepentingan untuk menyuarakan pendapat mereka mengenai usulan perubahan peraturan mungkin tidak mencukupi. Komentar tersebut mungkin ditinjau secara memadai oleh otoritas terkait di Kolombia. Proses pengadaan pemerintah di Kolombia masih menjadi hambatan bagi banyak perusahaan di Amerika. Kurangnya transparansi dan kondisi penawaran yang kompetitif dalam proses tender publik. Selanjutnya, peluang pasar. Peraturan dan standar merupakan masalah lain yang menjadi perhatian bagi bisnis Amerika Serikat di Kolombia. Peraturan terkadang berubah tanpa pemberitahuan memadai kepada organisasi perdagangan dunia, industri, dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Selain itu, periode yang biasanya diperlukan. Taktik untuk strategi masuk pasar mencakupi agen perwakilan atau distributor Kolombia, memerlukan kontak atau memenuhi kode komersial Kolombia, dan fokus formalitas lainnya. Lakukan uji tuntas, menyediakan produk
atau layanan berkualitas tinggi, mendukung upaya pemasanan mitra lokal, terjemahan jaminan penjualan dan manual layanan dalam bahasa Spanyol. Hadiri acara organisasi promosi bisnis lokal seperti Council of American Enterprises. Terima kasih sudah menyimak video saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.